Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Bagus Adimas Aridiningrat. Saya dari kelas 11 MIPA 2 dan nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam karakteristik dari gelombang. Baik, sekarang kita akan mulai dari pengertian gelombang. Gelombang adalah gejala rambatan dari suatu getaran atau siklon. Gelombang biasanya dapat diamati dengan mudah melalui gejala yang ditimbulkannya, misalkan pada gelombang air laut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gelombang adalah proses perpindahan energi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Saat pemindahan energi, medium tidak ikut berpindah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam gelombang. Yang pertama, berdasarkan medium perambatannya. Gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dan yang terakhir, berdasarkan amplitudonya, gelombang juga dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar gelombang. Besaran besar yang terlibat dalam pembahasan gelombang adalah sebagai berikut. Yang pertama, amplitudo gelombang. Yang kedua, panjang gelombang. Yang ketiga, frekuensi gelombang. Adalah banyaknya gelombang tiap satuan waktu dengan satuan Hertz yang memiliki rumus sebagai berikut. Yang keempat, periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya dengan memiliki satuan yaitu sekon dengan rumus sebagai berikut. Yang kelima, cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap sekon. Satuan cepat rambat gelombang adalah meter per sekon dan memiliki rumus sebagai berikut. Baiklah, submateri yang terakhir yaitu karakteristik gelombang. Yang pertama, pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah lintas gelombang yang terjadi karena gelombang melewati bidang batas antara dua medium dengan indeks bias yang berbeda. Yang kedua, yaitu difraksi atau pelenturan. Adalah pelenturan atau penyebaran gelombang ketika melewati sebuah celah. Peristiwa difraksi pada gelombang cahaya dapat diamati melalui sebuah eksperimen. Hasil eksperimen akan menunjukkan pola terang dan gelap pada layar. Yang ketiga, pemantulan atau refleksi. Pemantulan gelombang adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian gelombang ketika bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Yang keempat, dispersi adalah penyebaran atau penguraian gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Dispersi tidak terjadi pada gelombang bunyi yang merambat melalui udara. Hal ini terjadi karena udara merupakan medium yang dapat mempertahankan bentuk gelombang. Medium seperti ini disebut sebagai medium non-dispersi. Yang kelima, interferensi atau perpaduan. Pengaruh yang ditimbulkan oleh gelombang-gelombang yang berpadu secara umum disebut interferensi gelombang. Interferensi dibedakan menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Nomor 6 yaitu efek Doppler. Efek Doppler dapat didefinisikan sebagai efek berubahnya frekuensi suara yang terdengar akibat adanya kecepatan relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Rumus yang berlaku pada efek Doppler adalah sebagai berikut. Yang terakhir yaitu polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terseratnya sebagian arah getar gelombang sehingga hanya memiliki satu arah saja. Dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Baiklah, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu teman-teman semua. Sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua.